Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita masih sehat, masih bisa belajar dengan semangat untuk metode SECAN ini. Untuk sekarang saya akan membahas perbedaan metode SECAN dan regula falsi. Nah, metode kan tadi itu kita sudah membahas mengenai metode SECAN. Nah, saya itu sekarang akan membahas dulu tentang metode regulasi. Jadi, metode regulasi itu disebut juga metode interpolasi linear atau metode posisi palsu, yaitu metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinier melalui proses iterasi. Nah, metode regulasi juga merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Nah, prosesnya itu dengan cara memberikan perhitungan yang lebih cepat dibandingkan dengan metode bisection. Pada algoritma proses, memang dihentikan jika dicapainya itu nilai mutlaknya itu yang M ini, kalau nilai mutlaknya sudah mencapai itu. Nah, metode regulasi juga tidak dapat menemukan akar ganda berjumlah genap dan akar kompleks, namun selalu berhasil menemukan akar dalam selang yang mengurung akar literasinya selalu konvergen. Nah, untuk metode SECAN yang dimodifikasi, sangat mudah untuk mencari akar berbeda gitu dengan metode SECAN. Yang dimodifikasi sangat mudah untuk mencari akar ganda suatu persamaan nonlinier, baik akar ganda genap maupun akar ganda ganjil. Jumlah iterasi yang dibutuhkan juga sangat sedikit untuk mencapai konvergensi. Nah, setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk itu, maka kita itu menggunakannya itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan pasti gitu semua metode itu ada kelebihannya dan kekurangannya seperti metode SECAN dan metode regulasi ini. Nah, metode SECAN dapat digunakan dan juga metode SECAN dapat digunakan untuk menemukan akar tunggal, akar ganda, dan akar kompleks. Namun iterasinya itu tidak selalu berhasil menemukan akar atau divergen. Nah, metode regulasi dan SECAN itu sebaiknya diterapkan pada proses polinomial, eksponensial, trigonometri, dan campuran dari ketiganya yang berlaku secara umum. Nah, metode SECAN itu akan saya jabarkan dalam tabel agar lebih jelas mengenai perbedaan antara metode SECAN dan metode regulasi. Dengan metode SECAN. Jadi metode SECAN itu di sini metode terbuka, sedangkan metode regulasi itu metode tertutup. Nah, metode regulasi itu diperlukan dua buah nilai A dan B di ujung-ujung selangnya. Sedemikian sehingga FA dan FB-nya itu kurang dari 0. Sedangkan pada metode SECAN diperlukan dua buah nilai awal X0 dan X1 tebakan awal akar, tetapi tidak harus Fx0 dan Fx1-nya kurang dari 0. Pada lelaran pertama, di metode SECAN dan metode regulasi itu tidak terlihat perbedaannya. Nah, muncul perbedaannya itu pada lelaran kedua. Sekarang pada lelaran kedua pada metode SECAN dan metode regulasi. Jadi metode SECAN itu yang sebelah kiri ya. Jadi pada metode SECAN itu perpotongan garis lurus dengan sumbu X-nya itu tetap berada di dalam selang yang mengandung akar. Sedangkan pada metode regulasi yang di sebelah kanan,
perpotongan garis lurus dengan sumbu X-nya itu mungkin menjauhi akar. Nah, berdasarkan lelaran keduanya itu, lelarannya yang pada metode Sechan itu konvergen, sedangkan pada metode regulavarsi, lelarannya itu mungkin divergen. Jadi, yang membedakan metode Sechan dan metode regulavarsi itu diapit oleh tanda yang beda. Jadi, dalam beberapa kasus, metode regularisasi itu menjamin akan menemukan akar jika terdapat akar positif dan juga negatif. Tetapi, jika metode Sechan bisa saja salah prediksi, tetapi dalam beberapa kasus jika konvergen akan jauh lebih cepat dibanding regularisasi. Metode Sechan dan metode regularisasi. Untuk selanjutnya akan dibahas materi mengenai program MATLAB dan secara Excel-nya. Terima kasih sudah menyimak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.